Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rafia Zukruf dengan NIM 225080300111032 dari kelas T03 absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah unit operasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Syihab Fahmil. Saya akan mengambil topik yang berjudul pengantar perhitungan teknik. Pada video kali ini, topik pertama, saya akan membahas mengenai pengantar perhitungan teknik. Materi yang akan dibahas meliputi yang pertama dimensi, yang kedua satuan, yang ketiga satuan mol, yang keempat basis perhitungan, yang kelima suhu atau temperatur, yang keenam tekanan, yang ketujuh density atau densitas, yang kedelapan specific gravity, dan yang kesembilan adalah specific volume. Yang pertama yaitu dimensi. Dimensi adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dimensi adalah ukuran yang berupa panjang, lebar, tinggi, luas, volume, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Sedangkan dimensi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dimensi dasar dan dimensi turunan. Dimensi dasar adalah dimensi yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sedangkan dimensi turunan adalah dimensi yang diturunkan dari satu atau lebih dimensi dasar. Contohnya yaitu volume, kecepatan, luas, percepatan, usaha, daya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu satuan. Satuan adalah ukuran tertentu dimensi. Misalnya, dalam satuan massa adalah gram. Satuan panjang adalah meter, dan satuan waktu adalah detik. Ternyata di dunia ini terdapat banyak ragam satuan untuk dimensi yang sama. Hal ini tidak jarang akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan perhitungan maupun perdagangan. Oleh karena itu harus ada kesetaraan yang baku di antara berbagai satuan tersebut. Salah satu pembakuan yang sekarang secara internasional dianut adalah sistem SI atau standar internasional. Selain itu ada juga sistem Inggris dan juga sistem CGS yaitu cm, gram, dan detik. Pada tabel ini menampilkan dimensi dasar dan juga macam-macam satuannya. Untuk dimensi panjang, dalam sistem SI menggunakan meter, sedangkan untuk sistem Inggrisnya menggunakan feet atau FT. Kemudian untuk CGS-nya menggunakan centimeter. Yang kedua yaitu dimensi massa, yaitu sistem SI-nya kilogram, Inggrisnya pound, CGS-nya gram. Untuk waktu, semuanya menggunakan detik. Kemudian untuk dimensi gaya, untuk SI-nya menggunakan Newton, kemudian Inggrisnya menggunakan pound force, dan juga CGS-nya menggunakan Den. Selanjutnya, bagaimana sih konversi satuan atau mengkonversikan suatu satuan? Jadi tujuan dari mengkonversi ini yaitu mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain.
Jadi, beberapa hal yang dapat membantu ketika mengkonversi satuan yang pertama yaitu satuan dapat diperlakukan seperti halnya pada simbol-simbol aljabar, yaitu dapat dikurangi, ditambah, dikali, maupun dibagi. Kemudian yang kedua yaitu suatu satuan dapat dikonversikan bila mana mereka memiliki dimensi yang sama. Misalnya dalam dimensi panjang yaitu bisa meter dan juga feet. Kemudian berikut ini adalah contoh soal. Yang pertama, konversikan 5 kg ke meter. Soal ini tidak bisa dikerjakan karena kilogram merupakan dimensi massa, sedangkan untuk meter merupakan dimensi panjang. Mereka tidak dalam dimensi yang sama. Kemudian yang kedua yaitu konversikan 100 gram ditambah 5 pon. Di sini 100 gram ditambah 5 pon hasilnya yaitu 2370 gram. Jadi pon di sini harus diubah menjadi gram. Jadi mereka dalam satuan yang sama. Sistem satuan yang sama. Jadi kalau mau diubah ke gram, gram semua. Kalau diubah ke pon, pon semua. Meter, meter semua. Mereka bisa dikerjakan soal nomor 2 karena sama-sama dari dimensi massa. Selanjutnya yaitu satuan mol. Berapa sih 1 mol air itu? Dalam sistem standar internasional, 1 mol mengandung 6,023 dikali 10 pangkat 23 molekul. Sedangkan dalam sistem teknik Amerika dan Inggris, 1 pon mol mengandung 6,023 kali 454 kali 10 pangkat 23 molekul. Sehingga untuk mengkonversikan mol ke massa perlu digunakan molekul relatif MR atau berat molekul. Berikut ini adalah rumus. Rumus ini ketika ingin merubah massa gram maupun massa pon. Simbol pada rumus ini M kecil berarti massa, sedangkan untuk N berarti mol atau molekul. Berikut merupakan contoh soal satuan mol. Dalam suatu tempat tersimpan 2 pon NaOH. Berapakah NaOH tersebut dalam satuan? A. Pon mol dan yang kedua yaitu gram mol. Jadi penyelesaiannya yaitu diketahui massanya yaitu 2 pon. Sehingga rumusnya mol adalah N sama dengan massa pon per berat molekul. Di sini berat molekul NaOH adalah 40. Sehingga untuk pon mol adalah 2 pon per 40 pon per pon mol sama dengan 0,05 pon mol. Sedangkan untuk satuan mol gram adalah 0,05 pon mol dikali 454 gram mol per 1 pon mol sama dengan 22,7 gram mol. Selanjutnya yaitu basis perhitungan.
Apa sih basis perhitungan itu? Jadi, basis perhitungan adalah referensi yang dipilih untuk perhitungan-perhitungan yang direncanakan, sehingga dapat membantu dalam proses hitung nantinya. Jadi, basis dapat berubah periode waktu, jam hari, menit, detik, kemudian ada juga sejumlah berat bahan, sejumlah mol bahan, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perhitungan adalah yang pertama, harus mengetahui apa yang harus dimulai. Jadi apa yang sudah diketahui. Kemudian selanjutnya yaitu apa yang mau dicari. Dan basis apa yang paling tepat untuk digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu suhu atau temperatur. Suhu adalah dimensi yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Biasanya, suhu dinyatakan dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Untuk skala relatif dalam suhu menggunakan derajat Celcius dan juga derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk skala absolutnya menggunakan Kelvin dan juga Rentgen. Lalu hubungan satuan derajat Celcius dengan derajat Fahrenheit, Kelvin, dan Rentgen. Di sini dapat dilihat ketika ingin mengubah derajat Celcius ke derajat Fahrenheit menggunakan rumus yaitu F sama dengan 9/5, kemudian suhu derajat Celciusnya ditambah 32. Sedangkan untuk merubah derajat Celcius ke Rentgen menggunakan rumus R sama dengan 4/5 dikali suhu Celciusnya. Kemudian untuk mengubah derajat Celcius ke Kelvin menggunakan rumus Kelvin sama dengan suhu derajat Celcius ditambah 273. Dari gambar tersebut dapat diketahui yaitu titik lebur es pada tekanan 1 atm adalah 0 derajat Celcius dan 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk titik didih air pada 1 atm adalah 100 derajat Celcius dan 212 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk titik beku air dengan titik didihnya untuk skala Fahrenheit adalah 180. Dan untuk titik beku air dengan titik didih skala Celcius adalah 100 derajat Celcius. Kemudian yaitu tekanan. Tekanan adalah suatu satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Jadi rumusnya yaitu P sama dengan F/A. Ada beberapa istilah dalam menyatakan tekanan. Yang pertama yaitu tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer itu adalah tekanan udara yang ada di sekitar kita. Jadi tekanan tersebut akan berubah dari hari ke hari. Yang kedua yaitu tekanan barometer atau lambangnya yaitu P-bar. Jadi tekanan barometer ini sama dengan tekanan atmosfer, hanya saja menggunakan pengukuran
yang disebut barometer. Yang ketiga yaitu tekanan absolut atau lambangnya PA. Jadi, tekanan absolut adalah suatu pengukuran tekanan yang didasarkan pada vakum sempurna atau tekanannya yaitu 0. Kemudian ada tekanan Gauss atau lambangnya PG, yaitu tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Jadi P yang terbaca di alat itu lebih besar dari tekanan atmosfer. Kemudian selanjutnya yaitu tekanan vakum atau P vakum. Jadi tekanan vakum adalah tekanan yang bila diukur itu akan lebih rendah dari tekanan atmosfer. Selanjutnya yaitu standar atmosfer. Jadi standar atmosfer didefinisikan sebagai tekanan yang ekuivalen dengan 1 atmosfer. Jadi standar atmosfer itu tidak hanya dalam 1 unit. Jadi dari berbagai macam satuan unit. Misalnya untuk ATM itu 1 ATM. Kemudian untuk PSIA atau tekanan absolutnya yaitu 14,699 atau biasanya dibulatkan menjadi 14,7. Selanjutnya yaitu densitas atau kepadatan atau massa jenis. Jadi dapat didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Jadi semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Jadi massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Biasanya dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik, kilogram per meter kubik, atau pound per feet kubik. Jadi densitas zat padat dan zat cair hampir tidak berubah jika ada perubahan dalam suhu. Sedangkan untuk densitas gas karena sifatnya mudah berubah sehingga densitasnya juga akan berubah terhadap perubahan suhu dan juga tekanan. Kemudian yaitu spesifik gravitasi atau lambangnya G besar atau SG. Jadi spesifik gravity adalah perbandingan antara density zat A terhadap density zat pembanding masing-masing pada suhu tertentu. Untuk zat pembanding zat cair dan zat padat menggunakan air, sedangkan untuk gas menggunakan udara pada kondisi standar. Spesifik gravity ini tidak bersatuan. Dalam industri, spesifik gravity ini sering dinyatakan sebagai derajat api, khususnya untuk industri petroleum atau juga derajat Boeing atau lambangnya yaitu derajat BE kecil. Untuk rumus derajat api yaitu 141 per spesifik gravity dikurangi 131,5. Untuk zat cair yang lebih ringan dari air, derajat Boeing-nya adalah 141 per spesifik gravity dikurangi 130.
Untuk zat cair yang lebih berat dari air, derajat Bohm-nya adalah 145 dikurangi 145 per specific gravity. Selanjutnya yaitu specific volume. Dalam termodinamika, volume spesifik atau specific volume dari suatu zat merupakan rasio volume zat terhadap masanya. Jadi dapat dirumuskan volume per massa. Specific volume dinyatakan dalam sentimeter kubik per gram, meter kubik per kilogram, atau watt kubik per lb. Jadi kebalikan dari density. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.